kami akan sharing sedikit tentang Amazing Cashflow 2 ya. Jadi di Amazing Cashflow 2 ini kita membahas tentang merapikan tentang aliran keuangan kita gitu. Kemarin waktu di Amazing Cashflow pertama itu menjelaskan tentang jenis-jenis cashflow, aset dan perbedaan aset dengan liability ya. Kemarin kita bahas apa itu arti cashflow, kemudian apa itu aset dan apa itu liability, serta pembagian dari cashflow itu apa aja gitu ya. Jadi untuk yang Amazing Cashflow kedua ini kita akan merapikan sedikit, yaitu mengenai aliran keuangan kita ya. Jadi cashflow kita itu apa-apa aja yang akan kita bahas di Amazing Cashflow kedua ini. Pada Amazing Cashflow kedua ini banyak orang udah tahu tentang makna pengelola keuangan. Kadang-kadang mereka merasa sepele gitu, merasa nggak usah dicatat, nggak apa-apa, pokoknya nggak minus gitu. Jadi banyak orang merasa seperti itu, termasuk saya dulu seperti itu. Pokoknya yang penting ini untuk nabung ini sekian. Jadi untuk budget yang lain itu 5.000, pengeluaran 5.000, 10.000 itu jarang diingat gitu. Jadi kadang-kadang kok kurang ya uangnya bulan ini, kemana tadi ya, ini kan tadi di dompet tinggal sekian. Yaitu saat dulu saya seperti itu gitu. Alhamdulillah dengan dipertemukan di EOA Gold ini ada pembinaan tentang seorang konsultan Gold itu harus mengikuti yang namanya Amazing Cashflow gitu ya. Jadi di Amazing Cashflow 1 semalam saya udah memahami sedikit itu tentang pengelolaan keuangan. Memang pembukuan yang kami buat itu masih belum rapi gitu ya, karena dari aplikasi pencatatan keuangan itu masih berantakan ya, beli ini gitu. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dari guru kami, Gurunda Mas Reza Rendi, itu ternyata itu kita cukup membuat 6 poin saja gitu dalam pengelolaan keuangan itu gitu. Jadi kita akan membahas 6 poin saja. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu gitu. Banyak orang-orang milenial sekarang itu banyak yang suka belanja gitu. Apalagi ya kalau dulu emak-emak kalau yang namanya promo dan diskon itu menggiurkan gitu bagi emak-emak. Tapi sekarang bukan emak-emak aja yang tergiur dengan diskon dan promo. Kaum bapak juga udah mulai. Kenapa sekarang? Untuk mendapatkan belanja itu udah ada melalui tombol-tombol di HP kita. Banyak marketing place yang udah aplikasinya udah heboh ya, udah nggak tabu lagi, udah nggak ini lagi, udah menyebar seperti itu ya. Jadi untuk pengeluaran pembelanjaan itu kemungkinan itu lebih besar gitu. Oh, diskon ini harga sepatu yang 500 jadi 350 kan untung gitu. Jadi tergiurnya kita akan berbelanja dengan promo diskon itu yang mengakibatkan kebocoran pada finansial kita gitu. Kemudian membiasakan menggunakan kartu kredit atau berhutang. Seperti itu. Banyak kaum milenial itu suka menggunakan kartu kredit, mengakibatkan apa? Di awal bulan itu mereka akan mendapatkan laporan tagihan kreditnya gitu. Baru terasa, Masya Allah bulan kemarin banyak kali pengeluaran. Seperti itu. Jadi tidak adanya pengontrolan pada menggunakan kartu kredit yang menyebabkan hutang gitu. Kemudian sedikit orang paham akan artinya saving atau menabung gitu. Menabung itu yang sebenarnya itu yang kayak mana gitu ya. Jadi sepintas pada materi YouTube saya yang kemarin, arti menabung itu beda ya, sama dengan menyimpan kita dengan bentuk wujud emas gitu. Kalau menabung emas itu secara otomatis uang kita, kalau kita menabung emas nilainya akan semakin naik. Begitu sahabat. Jadi sebelum masuk kita ke dalam 6 poin, 6 bagian yang untuk
pengelolaan keuangan kita. Jadi sepintas kayak saya tahu dalam pengelolaan cash flow kita ya, kita harus tahu menahan diri ya. Kita kelola dulu, jangan tergiur dengan promo-promo yang diskon-diskon itu. Seperti itu dia ya sahabat ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi selanjutnya, ada 2 jalan berkah untuk mendapatkan income ya. Untuk kita mendapatkan penghasilan tapi kok nggak berkah gitu ya. Kenapa ya, udah dapat gini kayak macam air mengalir gitu. Banyak sering teman-teman yang mengeluh gitu. Bahkan mereka sering di akhir bulan itu berhutang gitu. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan jalan menuju berkah income itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah adanya rasa bersyukur gitu. Bersyukur itu seperti yang kita ketahui, jika kita bersyukur nanti rahmat Allah akan bertambah gitu. Jadi giat kita dalam bekerja ya, kemudian membahagiakan keluarga gitu. Dengan bersyukur kita akan menambah berkah pada penghasilan kita. Kemudian bersabar. Banyak orang sekarang gak bersabar, pengen beli mobil, gak sabar tuh nunggu 5 tahun atau 3 tahun menabung. Maka yang dilakukan apa? Ya, leasing. Mereka mengambil mobil secara leasing gitu. Berarti disebut dengan kredit juga ya. Nah, seperti itu. Kita harus bersabar. Banyak orang kita lihat mereka berkemampuan, beruang, penghasilan 500, ibaratnya 300 juta per bulan, ada yang 2 juta per bulan tapi mereka tidak berhutang. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan orang kaya itu yang mana? Bukan bergaya seperti kaya gitu ya. Banyak orang sekarang untuk memenuhi penglihatan orang biar nampak kaya, biar bergaya seperti orang kaya, padahal tiap bulannya banyak lubang-lubang yang harus ditutupin. Seperti itu sahabat. Jadi itu yang disebut dengan 2 jalur tadi. Apa jalannya? Jalan kita bersyukur dan bersabar. Kita bersyukur dengan berpenghasilan misalnya 3 juta per bulan atau 5 juta per bulan. Nah, kita bagi-bagi gitu. Kemudian kita bambah dengan sedekahnya. Dengan sedekah tadilah kita menimbulkan rasa syukur. Masya Allah, masih ada yang di bawahku lagi penghasilannya. Seperti itu sahabat. Kemudian kita bersabar, tahan diri dulu. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, kita nabung aja dulu, tabung emas. Dalam beberapa tahun nanti akan kita wujudkan impian kita gitu. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu mendapatkan berkah income yang lebih mantap lagi gitu sahabat ya. Kemudian ada 8 potensi income. Ada 8 potensi income. Yang pertama ada namanya R income. R income itu artinya, R itu penghasilan yang kita peroleh dari hasil kerja kita. Seperti kita sebagai seorang, kalau saya seperti seorang guru, berarti R income saya adalah gaji bulanan sebagai seorang guru gitu. Ada bisnis pribadi, misalnya dapat penghasilan dari bisnis. Nah, itu disebut R income. Kemudian sahabat, ada namanya profit income. Profit income itu misalnya penjualan produk atau jasa gitu. Misalnya sahabat memiliki keahlian, misalnya membuat sebuah kue atau apa, ada skill kita, jasa kita. Nah, itu disebut dengan profit income gitu. Jadi kita menjual jasa, misalnya kita memiliki produk ini, memiliki sebuah produk kita jual gitu. Nah, itu disebut dengan profit income. Jadi kita punya sebuah produk, orang suka beli, itu disebut dengan profit income. Atau disebut bisa juga sebuah jasa, atau disebut dengan konsultan atau psikolog, itu jasa. Jadi profit income-nya seperti itu. Kemudian ada disebut dengan interest income
Ini interest income itu berkah income sahabat. Kita punya investasi gitu. Jadi interest income ini kita merupakan suatu berkah income yang disebut dengan istilah berkah income. Kenapa? Dia merupakan investasi. Sahabat memiliki investasi, misalnya sebuah saham atau uang ya, kita investasikan dalam suatu produk, nanti akan ada bagi hasilnya. Atau memiliki, kalau di Elgol itu ada namanya syirkah gitu. Jadi dari syirkah itu kita menginvestasikan emas kita, nanti akan dapat bagi hasilnya. Emas kita tetap ada, tapi kita dapat bagi hasil. Seperti itu dia. Itu disebut interest income. Itu merupakan berkah income gitu. Kemudian ada juga berkah income yang keempat, namanya capital income. Di capital income ini kita mendapatkan kenaikan dari harga emas, misalnya harga tanah, harga rumah, atau saham kita. Misalnya sahabat punya emas ya, sahabat punya emas dari beberapa tahun yang lalu, sahabat simpan, atau tanah kita jual gitu. Berarti kita mendapatkan capital income gitu, tambahan gitu. Itulah disebut dengan berkah income. Atau memiliki rumah yang disewakan, itu ya. Kemudian ada disebut dividend income. Dividend income ini juga istilahnya namanya berkah income gitu. Itu sisa bagi hasil usaha dari koperasi ya, atau pembagian saham. Seperti itu disebut dengan berkah income yang kelima, yaitu dividend income. Kemudian yang keenam adanya rental income. Rental income ini disebut dengan istilah sewa ruko kita, ada kontrakan kita, seperti itu. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan akan kita bahas nanti. Bagian ketujuhnya bentar ya. Bagian keenam tadi adalah rental income. 7 itu royalty income. Itu seperti misalnya sahabat punya buku gitu ya, hasil cetakan buku, itu nanti akan ada royalty dari penjualan buku-buku. Kemudian yang terakhir residu income gitu. Residu income ini bagian yang terakhir, itu residu berarti bagian sisa dari income kita yang kita peroleh ya. Jadi itu yang disebut dengan 8 pembagian dari income ya. Jadi kemudian ada 6 gitu. 6 ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang dalam merapikan pembukuan keuangan kita. Jadi sahabat, mari kita belajar bersama-sama merapikan, kita catat setiap pengeluaran keuangan di keluarga kita gitu. Saya saat ini masih belajar juga dalam merapikan pengelolaan keuangan dalam penjualan Elgol saya gitu. Jadi saya buat pembelian emas, yang membeli catat namanya, dilihat stoknya berkurangnya berapa, seperti itu. Saya belajar, masih sama-sama kita belajar. Oke ya sahabat, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini barokah dan membawa kita ke jalan yang benar. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, maklum masih dalam tahap pembelajaran. Jikapun ada kebenaran itu lisan dan gerakan dari Allah Ta'ala. Salam sukses semuanya. Allahu Akbar.